Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gimana begitu untuk mengatakan bahwa ini Erick Thohir begitu ya. RI dapat hibah 85,6 miliar dari FIFA untuk bangun ya National Training Center di IKN. Kok bisa begitu kan ya? Apakah ini dana CSR-nya dari dari FIFA kok tinggi begitu kan ya? Ada apa begitu kan? Jadi menurut saya pribadi masa FIFA bisa memberikan sebanyak itu begitu? Ada apa begitu? Kan itu pertanyaannya. Ya oke lah kalau FIFA memberikan itu begitu tidak menjadi masalah, ya malah menjadi keuntungan begitu. Tapi toh pada hakikatnya kalau di sana adalah sebuah investasi begitu kan ya. Atau jangan-jangan ujung-ujungnya APBN ya ini kacau mereka begitu kan ya. Ini saya bacakan dari komentar-komentar dari netizen. Erick Thohir dapat hibah 85 miliar dari FIFA untuk bangun nasional ya training center IKN. Kok begitu baiknya begitu FIFA begitu ya. Bohong, emang FIFA itu ya korporasi yang banyak duit CSR. Kok bisa begitu kan ya. Ini ada yang mengatakan bohong, duit dari ya Jinping dibilang dari FIFA katanya begitu. Ini pertanyaannya begitu kan ya. Ngohuak terus mumpung sedang berkuasa. Ini pertanyaan dari netizen. Apakah benar begitu kan ya? Di mana katanya videonya dari FIFA yang mengatakan ngasih 85 miliar katanya itu. Bisa saja karena federasi di satu sisi federasi sepak bola kan memang FIFA itu kan gimana begitu kan ya. Apakah kaya mereka atau apa begitu kan. Cukuplah untuk modal ya mengusur ya tanah dan ya nanam rumput ya biar tukang rumput yang kemarin mau bongkar atap JIS biar dapat pekerjaan ya. Mending uangnya dipakai buat bayar utang negara katanya begitu ya. Kalau ujung-ujungnya APBN apakah investasi kan masih belum jelas di situ begitu kan. Tapi yang jelas ya kalau kita melihat korporasi, dana CSR dan sebagainya begitu kan, ya bisa saja kemungkinan itu terjadi. Tapi kita lihat saja apakah seperti itu FIFA sebaik itu memberikan itu begitu kan. Bukankah olahraga ini adalah dari APBN sendiri begitu kan. Jadi saya kira masih bertanya-tanya begitu kan ya, apakah ini benar atau tidak atau hanya sekedar klaim begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena saya baca beritanya begitu ditambah itu 90 miliar dari APBN, terus kemudian 80 miliar dari ya dari FIFA begitu kan ya. Lah inilah yang saya tanyakan apakah benar seperti itu kan ya realitasnya begitu kan ya apakah benar hanya klaim saja atau apa tapi sayang seribu sayang kalau hanya ini sebagai klaim ujung-ujungnya APBN juga begitu kan ini. Bahkan di sini disebutkan pemerintah mulai membangun National Training Center di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir mengatakan dana pembangunan training center sebagian berasal dari hibah ya Federasi Sepak Bola Indonesia Internasional begitu kan bola internasional FIFA sebesar 85,6 miliar. Ini dana hibah katanya begitu ya. Apakah benar seperti itu ya? Ada dana hibah dari korporasi kira-kira seperti itulah dari FIFA begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Tapi kan 85 miliar itu sangat banyak sekali begitu. Bagaimana dengan orang yang kemudian di negara-negara lain apakah sama diberikan seperti itu begitu. Baru hari ini saya tahu begitu kan. Seharusnya kan dari PSSI dulu begitu bagaimana caranya setiap tahun dapat itu begitu kan ya. Wallahu alam apakah ini investasi dari FIFA atau apa saya tidak tahu tapi yang jelas ya hanya Erick Thohir yang tahu di situ begitu. Bahkan ya FIFA pada fase 1 membantu pendanaan 85,6 miliar. Ini pertama kali FIFA memberikan hibah sebesar ini kepada sebuah negara. Kata Erick saat menghadiri ya groundbreaking nasional ya training center IKN. Ini pertama kali loh dana hibah itu FIFA memberikan dana hibah ya sebanyak 85 miliar ya ditambah lagi dengan APBN 90 miliar katanya begitu. Apakah seperti itu begitu kan? Masyarakat Indonesia masih belum percaya itu begitu. 85 miliar itu angka yang fantastis begitu kan ya. Kenapa diletakkan di IKN? Kenapa diletakkan yang lain? Karena mungkin di ibu kota mereka begitu ya nanti. Tapi yang jelas ya, menurut saya pribadi masih ada agak ragu di situ begitu. Seharusnya kan video ketika saya lihat dari medianya FIFA begitu kan, kok tidak ada yang memberikan ucapan-ucapan seperti ini begitu kan ya.
Selain dari FIFA, dana pembangunan juga berasal dari APBN sebesar 50 miliar. Erik menjelaskan National Training Center IKN dibangun di atas lahan 34,5 miliar hektar, yang juga merupakan hibah di otorita IKN. Pembangunan akan dibagi menjadi 2 fase, katanya ya. Bahkan untuk fase pertama akan dibangun 2 fase, lapangan berikutnya sarana penginapan bagi para atlet serta pelatih ya, lengkap dengan ruang ganti dan fasilitas penunjang lainnya. Bahkan di satu sisi, sedangkan untuk fase kedua akan dibangun 8 lapangan terdiri dari 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan latihan tertutup, dan juga lapangan beach football ya, berikut fasilitas pendukung lainnya seperti ya kolam renang, sport science, dan lainnya begitu. Katanya begitu ya. Wah, ini lengkap loh begitu kan. 8 lapangan ini sangat banyak begitu kan ya. Bahkan di satu sisi apakah cukup dengan 90 miliar ditambah APBN ditambah dengan FIFA 80 miliar begitu kan. Saya kira kan masih kurang di situ begitu. Ya, saya nggak tahu persis begitu kan. Apa yang sebenarnya dibenak oleh yang ada di benak oleh Erick Thohir begitu kan ya. Bahkan ya 8 lapangan itu sangat memungkinkan itu bisa terjadi sebenarnya, tapi ujung-ujungnya kan APBN juga begitu kan ya. Bahkan ini lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ada di situ begitu ya. Bahkan Erik mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang membantu menyiapkan lahan dan infrastruktur serta Menkau Sri Mulyani yang juga ikut hadir karena sudah menyiapkan dana APBN. Dan tentu kita hasil kerjasama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, di mana fasilitas dari infrastruktur pendukung dan lain-lain dilakukan oleh Pak Basuki ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Bahkan Erik berharap kehadiran fasilitas olahraga IKN dapat memenuhi cita-cita masyarakat pecinta sepak bola Indonesia, di mana pemerintah yang menorehkan sejarah dalam pembangunan nasional training center sepak bola terpadu. Tetapi kalau menurut saya pribadi, kalau hanya ujung-ujungnya training center di situ ya di sebuah daerah ya pasti ada begitu kan, lengkap di situ begitu kan. Ngapain kita harus ke IKN begitu? Kan begitu logikanya begitu. Karena begini, melihat realitas dan perkembangannya adalah bahwa di setiap daerah itu sebenarnya sudah disiapkan seperti itu begitu. Ngapain jauh-jauh mau ke sana begitu kan? Logikanya kan seperti itu. Karena di sana di IKN di ibu kota begitu kan. Kecuali memang ya timnas yang kemudian berada di situ diletakkan di daerah situ begitu kan. Tapi kan tidak mungkin timnas berada di situ terus begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sebenarnya sih kalau ini benar diberikan oleh FIFA ya saya menganggap bahwa ya semoga aja ini benar begitu kan. Kalau tidak gimana begitu, kalau ujung-ujungnya APBN yang lakukan terus kemudian ujung-ujungnya adalah investasi. Kalau investasi ya bilang investasi saja, bukan dana hibah begitu kan ya. Karena beda antara investasi dan dana hibah di situ begitu. Kita lihat saja nanti perkembangannya begitu ya. Bahkan ya kata Erik Thohir di sini disebutkan bahwa ya Erik ya berharap kehadiran fasilitas olahraga IKN dapat memenuhi cita-cita masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan agenda groundbreaking National Training Center IKN juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, para menteri kabinet. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan dengan pendanaan ya dari FIFA untuk pembangunan pusat pelatihan sepak bola IKN menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek IKN dan sepak bola di Indonesia. Bahkan yang menurut Jokowi pembangunan pusat pelatihan PSSI sangat penting untuk mengunjang pencapaian prestasi tim nasional sepak bola Indonesia ya. Bahkan Jokowi mengatakan dengan mengembangkan pelatihan sepak bola nasional maka Indonesia akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, bahkan Asia ya, katanya begitu ya. Kalau ingin berlabuh ya silakan begitu. Tapi kan juara itu sangat penting juga begitu. Tidak hanya fasilitas digedein begitu kan ya, tetapi uji nyali dari timnas itu bagaimana begitu memberikan sepak terjang ya, setidaknya kan menjadi penting bagiku ketika juara begitu kan ya. Untunglah ada Sintayong yang kemudian memberikan pelajaran kepada sepak bola yang ada di Indonesia, dan sekarang mulai ada kemajuan itu begitu kan ya. Ini menjadi salah satu contoh bahwa kalau memang ini benar dari FIFA, kita buktikan aja nanti begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.